Hai, saya Konita Tulahida. Saya Fitri Diani Pratiwi. Saya Anggita Puspa Hasanah. Saya Salsabila Katernada. Perkembangan emosi, diri, dan identitas. Apa itu emosi? Emosi adalah suatu reaksi kompleks yang mengait satu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan secara mendalam, serta dibarengi perasaan yang kuat atau disertai keadaan afektif. Emosi merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik tingkat lemah maupun pada tingkat tinggi. Emosi dikaitkan dengan bagian-bagian syaraf manusia yang berkembang awal, termasuk struktur sistem limbik dan batang otak. Emosi merupakan perasaan atau keadaan seseorang yang terjadi ditandai dengan perilaku nyata seperti senyuman, tangisan, akibat pengaruh yang terjadi saat dia berinteraksi dengan yang lain. Perkembangan emosi. Untuk memahami emosi yang dirasakan oleh bayi itu agar sukar dan sulit. Namun, meski begitu, para ahli tetap mempercayai bahwasannya pada bayi yang baru lahir telah ada kemampuan untuk bereaksi secara emosional yang mereka rasakan seperti saat bayi menangis dan tersenyum. Beberapa peneliti mempercayai bahwasannya beberapa minggu setelah mereka lahir, mereka dapat memperlihatkan ekspresi yang bermacam-macam dari emosi dasar seperti kebahagiaan, perhatian, keheranan, ketakutan, kemarahan, dan kesedihan sesuai dengan situasinya. Carol Izard telah mengembangkan sistem pengkodean ekspresi wajah bayi yang berkaitan dengan emosi tertentu yang biasa dikenal dengan Maximal Discriminative Facial Movement Coding System atau MACS. Dari sistem ini, kita dapat mengetahui bahwasannya ekspresi emosi pada masa bayi dari 0 sampai 1 bulan bisa mengekspresikan senyuman sosial. Pada umur 3 bulan, mengekspresikan senyum kesenangan. Pada umur 3 sampai 4 bulan, mengekspresikan kehati-hatian. Pada umur 4 bulan, mengekspresikan keheranan. Kegembiraan dan kemarahan dapat diekspresikan pada umur 4 sampai 7 bulan. Dan rasa ketakutan dapat diekspresikan pada umur 5 sampai 9 bulan. Sedangkan rasa malu dapat diekspresikan pada umur 18 bulan. Emosi yang diekspresikan pada setiap tingkatan bayi itu berbeda-beda. Di sini akan dijelaskan emosi yang diekspresikan ketika masih bayi, masih awal kanak-kanak, dan pertengahan hingga terakhir masa kanak-kanak. Yang pertama itu ada masa bayi. Awal emosi yang dapat ditunjukkan oleh bayi dengan orang tuanya ialah tangis dan senyuman, sebagai bentuk interaksi dengan kedua orang tuanya. Tangisan awal ketika bayi lahir merupakan tanda bahwa kesehatan sistem syaraf pusat bayi yang baru lahir. Ada beberapa jenis tangisan bayi, diantaranya ialah 1. Jeritan dasar. Tangisan ini biasanya terdiri dari tangisan, kemudian diikuti dengan kesunyian singkat, lalu istirahat sejenak sebelum melanjutkan pada tangisan berikutnya. Jenis tangisan ini biasanya terjadi saat bayi merasa kelaparan. Yang kedua, ada tangisan kemarahan, seruan dasar yang memaksakan lebih banyak udara melewati pita suara. Contohnya saat bayi merasa bosan. Yang ketiga itu ada menangis karena kesakitan. Tangisan yang tak kunjung berhenti, menangis sekeras mungkin, dan jenis tangisan ini biasanya sering terjadi ketika dia merasakan nyeri atau sakit. Selain dari tangisan yang diekspresikan oleh seorang bayi adalah senyuman, ada 2 jenis senyuman yang dapat dibedakan dari bayi, diantaranya ialah
Yang pertama, senyum menahan diri. Senyum yang muncul bukan sebagai tanggapan dari rangsangan dari luar. Dan ini muncul selama bulan pertama setelah lahir. Dan biasanya ketika bayi sedang tidur. Yang kedua, senyum sosial. Senyum yang terjadi ketika bayi menerima rangsangan dan ini sebagai tanggapan atau stimulus lahiriah. Dan senyum sosial ini terjadi pada usia 4-6 minggu. Namun, selain dari kedua tersebut, bayi kadang merasakan ketakutan. Biasanya rasa takut ini muncul sekitar umur 6 bulan, yakni rasa takut dan khawatir kepada orang asing. Dan pada usia 9 bulan, rasa takut kepada orang asing semakin kuat dan semakin parah, sampai bayi berusia 1 tahun. Namun, tidak semua bayi ketika melihat orang asing, dia akan merasa ketakutan dan khawatir. Hal ini tergantung dengan konteks sosial dan sifat-sifat orang yang tidak dikenalnya tersebut. Bayi tidak mungkin takut dengan orang asing yang ramah, murah senyum daripada orang asing yang pasif dan pendiam. Dan juga biasanya, bayi takut ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, takut kegelapan, takut keramaian. Terdapat 3 fungsi utama ekspresi emosi bayi, yaitu yang pertama adaptasi. Salah satu fungsi mengekspresikan emosional bayi adalah sebagai adaptasi, penyesuaian diri dan kelangsungan hidup. Contohnya berbagai ketakutan yang diekspresikan oleh seorang bayi seperti takut gelap atau takut perubahan tiba-tiba dalam lingkungan hidup. Atau bisa juga saat bayi bertemu dengan orang baru. Hal itu dapat disebut sebagai bentuk penyesuaian diri dengan adaptif. Yang kedua, ada regulasi emosi mempengaruhi informasi yang diseleksi anak-anak. Dari perilaku mereka, contohnya, anak-anak yang gembira akan lebih mengikuti apa yang sedang mereka pelajari dibandingkan dengan anak-anak yang sedang sedih. Yang ketiga, ada komunikasi. Emosi juga dapat digunakan untuk menginformasikan kepada orang lain apa yang sedang mereka rasakan dan kebutuhan yang mereka perlukan. Dengan adanya komunikasi, anak-anak menjadi lebih terbuka atas apa yang ia alami, sehingga tidak membuat anak menutup diri dan memendam sendiri. Jadi, emosi yang diekspresikan oleh bayi berupa tangisan, senyuman adalah salah satu cara untuk adaptasi, regulasi, dan komunikasi. Masa kanak-kanak. Semakin berkembang dan tumbuhnya anak-anak, maka emosi anak-anak akan semakin meningkat. Yang awalnya bayi hanya bisa mengekspresikan emosinya dengan tangisan dan senyuman karena kesakitan, kebahagiaan, dan lain sebagainya, maka pada masa kanak-kanak awal, mereka akan mengalami emosi yang sadar diri seperti halnya kesombongan, rasa malu, rasa bersalah. Pada masa kanak-kanak, mereka semakin mengerti situasi tertentu, kemungkinan akan menimbulkan emosi atas apa yang dia lakukan dan sudah simpati dan empati. Bahwasanya memahami emosi di antara perubahan-perubahan terpenting dalam perkembangan emosi pada masa kanak-kanak adalah meningkatnya pemahaman akan emosi. Pada pertengahan masa kanak-kanak hingga berakhirnya masa kanak-kanak, anak-anak pada masa pertengahan dan akhir, mereka akan semakin bisa mengendalikan emosi mereka sendiri. Karena semakin bertambahnya usia mereka, akan semakin paham makna emosi dengan lebih baik. Anak-anak yang lebih tua, mereka akan semakin baik dalam hal mengubah pola pikir. Mereka berpikir secara terbuka tentang situasi yang penuh stres. Mengatasi stres adalah aspek penting dalam kehidupan anak-anak, adalah belajar cara mengatasi stres. Selanjutnya, terdapat pengertian temperamen dan macam-macamnya. Berkaitan dengan keterkaitannya dengan emosi, temperamen merujuk pada perbedaan individu. Seberapa cepat emosi ditampakkan, seberapa kuat, seberapa lama ia bertahan, dan seberapa cepat ia memudar. Temperamen mencangkup kepribadian dan gaya perilaku, emosi, dan cara khas dalam mengatasinya. Untuk melihat karakter anak, sangat diperlukan kasih sayang orang tua.
atau orang sekitar. Orientasi sosial seperti contohnya bermain langsung dengan orang yang merawat anak-anak. Beberapa macam temperamen bayi diantaranya, yang pertama temperamen mudah, yaitu bagi anak yang mudah bersosialisasi dengan orang lain, mudah marah juga. Yang kedua, temperamen sulit, yaitu bayi yang susah bersosialisasi dengan orang lain yang biasanya merespon dengan negatif, seperti teriak yang kencang dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada temperamen lambat ke pemanasan, yaitu anak yang sulit bersosialisasi namun dia merespon dengan cara ringan, yaitu dengan cara menghindar. Temperamen sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Alexander Chess dan Stella Thomas itu mengelompokkan temperamen atau sikap menjadi 3 macam. Yang pertama, ada anak yang lebih gampang untuk bersikap positif. Biasanya, dia lebih cepat menyesuaikan diri sendiri dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, ada anak yang sering bersikap negatif. Biasanya dia sering menangis dan tidak teratur melakukan aktivitasnya, serta susah untuk bersosialisasi. Yang ketiga, ada anak yang susah tanggap dan menutup diri. Biasanya ia akan lambat dan ragu dalam menjalani kegiatannya dan merasa sulit dalam menyesuaikan diri dengan adanya perubahan dan situasi yang ia alami. Temperamen atau sikap pada masa anak-anak itu biasanya dipengaruhi dari berbagai hal. Yang pertama, karena pengalaman dengan pengasuhan. Jika dalam pola pengasuhan anak salah atau seperti anak sering dimarahi, melakukan tindakan kekerasan, hal itu akan berdampak pada perkembangan anak. Biasanya anak lebih emosional. Yang kedua, lingkungan fisik. Dengan adanya lingkungan yang mendukung akan memudahkan anak dalam mencerna apa yang ia alami. Dan sebaliknya, jika lingkungan tidak mendukung, anak akan sulit dalam proses atau langkah yang ia tempuh selanjutnya. Yang ketiga, teman-teman sebaya. Dengan adanya teman sebaya, biasanya anak-anak memiliki semangat yang cukup besar. Tetapi beda halnya jika anak merasa diasingkan atau mengasingkan diri pada lingkungan sekitar, ia akan semakin menutup diri dan tidak mau bergaul pada siapapun. Yang keempat, ada media online. Pengaruh media online sangat kuat dan besar untuk anak, karena jika anak sudah candu terhadap media online, ia akan menjadi pribadi yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, dan ini akan berdampak pada perkembangan anak. McAdams dan Jennifer Pass berpendapat bahwasanya ada 5 prinsip yang mengartikan kepribadian. Yang pertama, kita semua berbagi sifat manusia yang telah dibentuk oleh evolusi dan membantu manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, kami semua memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya dalam hal berpikir, merasakan, dan berperilaku. Yang ketiga, setiap orang memiliki perbedaan dalam beradaptasi dengan karakteristik seperti motifnya beda, tujuannya beda, skemanya beda, rencananya beda, perhatian dan konsep diri, dan lain sebagainya. Yang keempat, setiap orang juga memiliki identitas naratif yang berbeda-beda atau kisah hidup mereka yang berbeda-beda, baik masa lalu mereka ataupun masa yang akan datang. Yang kelima, budaya dan situasional itu berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian. Ada beberapa teori kepribadian. Yang pertama, ada teori psikoanalitik. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Beliau mengatakan bahwasanya kepribadian ini terbentuk selama 5 tahun pertama dalam kehidupannya, yang dimulai dengan tahapan oral dari bayi hingga tahap genital remaja. Dan teori ini dapat disimpulkan bahwasanya kepribadian tersebut berubah pada usia yang sama dan tahapan yang sama. Dan di dalam teori ini berkembang sesuai dengan tahapannya masing-masing dan bertahan dalam waktu yang lama. Yang kedua, ada teori sifat. Menurut teori ini, kepribadian adalah di mana seseorang mempunyai sifat yang berbeda-beda di dalam dirinya. Dan teori ini tidak meyakini pada tahapan. Di dalam teori ini ada 5 dimensi utama untuk menjelaskan kepribadian manusia.
yaitu yang pertama keterbukaan terhadap pengalaman, yang kedua kesadaran, kemampuan, extraversion, dan neotorisme. Yang ketiga adalah teori belajar sosial. Di dalam teori ini berpendapat bahwa kepribadian seseorang tergantung pada situasi dan lingkungan sekitarnya. Contoh, jika awalnya seseorang mempunyai sifat agresif dan tidak peduli, kemudian dia berpindah lingkungan dengan orang-orang yang memiliki sikap hangat dan ramah, niscaya sikap dan perilaku orang tersebut akan berubah karena lingkungannya juga berubah. Kepribadian juga dapat berpengaruh kepada pola pengembangan dan interaksi anak tersebut dengan orang lain. Sifat manusia dan beberapa karakter yang dimiliki seorang merupakan wujud dari kepribadian. Kepribadian juga meliputi saling memahami. Pertama, seperti memahami diri sendiri dan orang lain. Pemahaman diri yaitu anak mulai mengembangkan pengakuan dirinya secara sederhana sejak usia 3 bulan. Memahami orang lain yaitu anak mengerti bahwa orang membuat pernyataan yang tidak benar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Menurut Ross Thompson, mempelajari diri dalam bayi adalah kultus yang berbeda karena bayi tidak dapat memberitahu mereka bagaimana mereka mengalaminya. Ada satu strategi yang bisa kita praktekkan untuk menguji pemahaman bayi terhadap dirinya, yaitu dengan menggunakan teknik cermin. Jika bayi dihadapkan dengan cermin, maka secara tidak langsung dia akan meraba dirinya seakan dia mengenali dirinya sendiri di dalam cermin. Kedua, harga diri dan konsep pendirian. Harga diri yaitu nilai diri atau citra diri dalam mengunggah apa yang ada dalam diri seseorang terhadap konsep diri pengacu pada evaluasi spesifik dari diri. Konsep diri meliputi penilaian, pengembangan perubahan dari variasi pada kepercayaan diri yang nantinya anak-anak percaya bahwa potensi yang ia miliki sehingga anak-anak akan terus berkembang lebih baik. Identitas adalah gambaran diri sendiri dari berbagai bidang, yaitu salah satunya adalah pertama, bidang pekerjaan dan kejuruan anak tersebut atau identitas kejuruan atau karirnya. Kedua, dalam bidang politik baik berasal dari golongan liberal, konservasi, atau menengah, atau identitas politik. 3. Pencapaian seseorang secara intelektual atau identitas prestasi. 4. Identitas seksual, yaitu apakah anak tersebut homoseksual atau tidak. Kelima, identitas budaya, yaitu dari mana asal anak tersebut. 6. Identitas minat, yaitu sesuatu hal yang anak tersebut sukai dan menjadi hobi bagi anak-anak. Contohnya, anak lebih suka mendengarkan daripada membaca sehingga dalam memahami pembelajaran akan lebih mudah bagi anak. 7. Identitas kepribadian, yaitu ciri-ciri orang tersebut seperti tertutup, khawatir, ramah, dan sebagainya.